ilegal yang terjadi di PT Kimia Farma itu dikerjakan oleh pegawai atas suruhan dari bisnis manajer PT Kimia Farma. Terdapat 3 orang pelaku yang terdiri dari 2 orang wanita dan 1 orang laki-laki yang bertugas sebagai pelaksana tes swab antigen di Bandara Kuala Namu. Kejadian ini sontak menjadi berita yang tersebar luas hingga mancanegara, bahkan menjadi kasus terparah dalam sejarah farmasi di Indonesia. Pelaku menggunakan perlengkapan medis untuk swab yang sudah disterilisasikan ulang atau bekas pakai. Proses daur ulang alat kesehatan rapid test antigen di Bandara Internasional Kuala Namu dilakukan di kantor Kimia Farma di Jalan R.A. Kartini, Medan. Praktek ilegal itu dikerjakan oleh pegawai atas suruhan dari bisnis manajer PT Kimia Farma yang berinisial PC. Hal tersebut terungkap saat konferensi pers yang dilakukan Mapolda Sumut pada Rabu 29 April 2021 sore. Dari hasil penyelidikan, kegiatan tersebut dilakukan oleh PC selaku branch manager atau pelaksana tugas kepala kantor Kimia Farma yang ada di kota Medan, dan dibantu oleh 4 orang lainnya yaitu DP, SP, MR, dan juga NR. Pihaknya kini masih terus-menerus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Tindak pidana yang dimaksud adalah memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan bahan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu. Pada awalnya, mereka menjalankan sesuai SOP, namun kemudian dia mengaku dilarang untuk melakukan tes swab antigen sesuai SOP. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Putra Simanjuntak menjelaskan, penindakan itu dilakukan pada Selasa 27 April 2021. Mereka juga menggunakan reagensi yang baru. Perbedaan yang bekas dan yang baru adalah yang bekas masih ditempeli oleh double tip, sedangkan yang baru masih bersegel. Dan pelaksanaan yang dilaksanakan pun tidak sesuai dengan prosedur yang benar, khususnya pada saat kondisi bandara cukup ramai. Siang, Bu Sisi. Masuk. Siang, Bu. Ya. Jadi Bu Sisi, saya mendapatkan info dari Humas Sumatera Utara bahwa dari tim kami ditemukan pemalsuan alat antigen bekas yang ada di Kuala Namu, Sumatera Utara. Hah, serius? Iya, betul. Oke, Bu Hani, tolong siapkan meeting internal, tolong siapkan tim untuk kami adakan meeting. Baik Bu Sisi, saya akan menyiapkan tim untuk meeting hari ini. Halo Ibu Janet, tolong kumpulkan tim untuk hari ini ya, karena akan ada meeting. Tolong jelaskan ke saya kenapa sampai ada kejadian seperti ini di tim kita. Iya Bu, saya dapat info dari pihak polisian bahwa tim kita yang di Medan itu melakukan daur ulang alat tes rapid antigen. Pihak polisian menyamar sebagai penumpang di Bandara Kuala Namu. Polisi tersebut melakukan rapid antigen dan mendapati bahwa alat yang digunakan sudah tidak tersegel lagi. Benar Bu, jadi alat rapid antigen tersebut yang hasilnya negatif itu dicuci lalu dikemas ulang sehingga tampak menjadi seperti baru lagi. Kenapa bisa terjadi? Bukankah kita sudah memberikan stok untuk masing-masing daerah? Bukankah di sana kita memiliki tim pengawas? Saya dapat Bu, manajer area di sana sendiri yang menyuruh petugas di sana untuk mendaur ulang dan pendapatannya digunakan untuk kepentingan sendiri. Tolong hubungi awak media untuk meliput konferensi pers agar kasus kita segera selesai. Baik Bu, tim PR akan menyiapkan konferensi pers untuk kasus ini. Baik, tolong semua tim bekerja sama untuk kasus ini ya. Selamat siang para awak media. Kami dari perwakilan PT Kimia Farma pada hari ini akan menyampaikan hasil meeting internal kami terkait dengan kasus rapid antigen palsu di Bandara Kuala Namu. Baik, saya sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma akan menyampaikan poin-poin tersebut. Perseroan bersama aparat penegak hukum saat ini sedang melakukan investigasi bersama terkait penyidikan oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostika Bandara Kuala Namu. Kasus ini sangat bertentangan dengan SOP perusahaan serta merupakan pelanggaran berat atas tindakan dari oknum petugas layanan rapid test tersebut. Apabila terbukti bersalah, maka para oknum petugas layanan rapid test tersebut akan kami berikan tindakan tegas dan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kimia Farma memiliki komitmen yang tinggi sebagai BUMN farmasi untuk memberikan layanan produk yang berkualitas dan terbaik. Harapannya, kami lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan sehingga hal tersebut tidak terulang kembali. PT Kimia Farma akan bekerjasama dengan aparat pihak kepolisian dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah pemberhentian ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang. Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilahkan untuk berkarir di tempat lain. Terima kasih. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time.